Halo guys, balik lagi dengan gue Hendranyo. Nah, pada kesempatan kali ini sambil kita kasih makan kura-kura, sambil kita jemur, gue mau sedikit sharing mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar channel gue ya teman-teman. Jadi semua pertanyaan teman-teman ini sebisa mungkin gue jawab secara pribadi, tapi pada kesempatan kali ini gue mau share 10 pertanyaan yang ada di Q&A kolom komentar gue ke teman-teman semua. Oke, 10 aja, jangan banyak-banyak, nanti kelamaan. Oke, yang pertanyaan pertama dari Rihan Ardiansyah. Rian Hardiansyah, Kak, kura darat yang cocok untuk pemula apa ya? Dan kalau saya pelihara kura redfoot disemprot berapa kali sehari? Nah, untuk pertanyaan ini, gue sih jawabnya gini. Jadi kura-kura yang cocok untuk pemula adalah biasanya gue sih selalu rekomenin pertama cherry head atau redfoot. Nah ini kan satu tipe lah ya, cherry head dan redfoot maupun Hermione. Nah biasanya gue kalau ada yang bertanya tentang kura apa yang cocok untuk pemula, biasanya gue jawabnya redfoot, cherry head atau Hermione. Nah karena tipe jenis kura ini tuh sangat cocok dengan iklim di Indonesia teman-teman. Jadi kelembapannya pun juga sebenarnya sama, terus cuacanya juga sama, nggak terlalu panas dan nggak terlalu kering juga teman-teman. Jadi biasanya kan kalau kura-kura Afrika seperti sulcata, pardalis itu butuh suhu yang panas dan kering gitu. Kalau redfoot dan Hermione relatif cocok dengan kondisi iklim di Indonesia. Nah, kemudian dia bertanya lagi, dan kalau saya pelihara kura-kura redfoot disemprot berapa kali sehari? Masalah penyemprotan atau tidak penyemprotan ini sebenarnya hanya untuk menjaga kelembapan teman-teman. Jadi biasanya kalau tempat tinggal teman-teman ini sangat panas atau kering, biasanya disemprot untuk menjaga kelembapannya. Tergantung dari seberapa kering dan seberapa panas lingkungan tempat teman-teman menaruh atau memelihara si kura-kura. Tapi kalau di tempat gua di sekitar sini di Jakarta, gua nggak terlalu sering semprot tuh si redfoot atau cherry head. Jadi gue biasain aja rendam 2 kali sehari sambil dijemur, udah gitu aja. Dan penggunaan lampu pun sangat terbatas untuk si cherry head. Oke, pertanyaan kedua, lampu UVA dan UVB dinyalakan berapa jam, Kak? Nah, kalau menurut gua, lampu UVA dan UVB ini pertama balik lagi tergantung kura-kura jenis apa yang teman-teman pelihara. Kalau gua biasanya untuk kura-kura seperti pardalis, sulcata dan istar, biasanya gue nyalain lampu terus mulai dari jam 6 sore sampai sekitar jam 9 malam. Jadi sekitar 3 jam lah. Jadi jam 6 sampai jam 9 malam atau jam 10 malam tergantung cuaca, dan juga biasanya gue matiin tuh sebelum gue tidur. Jadi biar nggak repot lah gue. Nah, sambil gue kasih makan biasanya. Itu biasanya jam 6 sore sampai jam 9, 10 itu biasanya sambil kasih makan. Jadi dia berasa hangat dan dia nafsu makannya meningkat untuk kura-kura seperti pardalis, sulcata maupun istar. Oke, untuk pertanyaan ketiga dari RO Channel. Nah, Bang, kuranya dikasih makan sehari berapa kali sih? Nah, kalau biasanya kura-kura darat gua, biasanya gua kasih 2 kali sehari. Jadi pagi itu sekitar jam 9 atau jam 10 pagi, setelah dia direndam dan dijemur matahari, kemudian dikeringkan, kita kasih makan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sekitar jam 6 sampai jam 7 malam. Ini biasanya saat gue pulang kerja, gue nyalain lampu UVA, UVB, kemudian gue kasih makanan lagi. Jadi gue kasih 2 kali sehari. Biasanya pagi gue kasihnya yang sayur-sayuran, campur lah sayur fumak, sawi, wortel atau toge atau apa dicampur. Itu pagi biasa sayuran. Kedua, malam hari biasanya gue kasih pelet teman-teman. Oke, pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat dari Dian Lasi. Gimana caranya Kak biar
baby sulky ukuran 5 cm mau makan pelet GTF? Tolong dijawab, Kak. Nah, jadi biasanya sulcata yang biasanya non CB Indo biasanya memang dia nggak terlalu ngerti dan nggak terlalu suka makan pelet ya teman-teman. Jadi biasanya ya kita akalinnya dicampur, mau nggak mau. Jadi biasanya sayur apa yang biasa dia suka, misalnya fumak, ya fumaknya itu nanti kita campur dengan peletnya itu. Jadi peletnya biasanya kita direndam dulu, direndam air. Gua sih biasanya pakai air biasa aja, air normal, bukan air dingin, bukan air panas juga. Jadi gue biasanya pakai air normal. Tapi kalau ada teman-teman yang mau pakai air hangat atau air panas ya silakan aja. Tapi ditunggu agak lembek, kemudian dia dilembek-lembekin, dibenyak-benyekin, kemudian diaduk, dicampur dengan si sayurnya itu. Kemudian kita taburin di tempat makan kura-kura tersebut. Nanti dia biasanya dia akan belajar cium-cium dulu, belajar makan sedikit demi sedikit. Lama-lama begitu dia udah ngerti dan begitu dia suka, nah selanjutnya kita bisa lepas tanpa sayur, kita kasih pelet doang. Biasanya dia mau makan, gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaan yang kelima dari Thomas Ariongto. Dari Thomas Ariongto, bro, kalau untuk mengatasi baby sulky nggak bantet gimana? Padahal rakus makan. Nah, baby sulky bantet berarti artinya maksudnya dia lama tumbuhnya kali, lama gedenya gitu maksudnya. Nah, kalau untuk mengatasinya ya sebenarnya sih sulcata itu relatif cepet banget ya teman-teman, pertumbuhannya itu sangat cepat. Biasanya sulcata itu termasuk kura-kura terbesar ketiga sehingga pertumbuhannya sangat cepat. Nah, biasanya ya kita jemur dengan cukup sinar matahari, dengan direndam, dia berarti kan tidak dehidrasi sehingga dia nafsu makannya meningkat. Kalau kita rajin jemur, nafsu makan meningkat, otomatis dia makannya semakin banyak teman-teman. Jadi semakin banyak makannya, dia pertumbuhan pun juga semakin cepat gitu ya teman-teman. Nah, kalau hal ini udah dilakukan tapi kura-kuranya atau sulcatanya bantet atau nggak mau gede-gede, berarti ada yang salah nih teman-teman. Mungkin kemungkinan cacingan, bisa jadi dia cacingan. Kalau cacingan ya kita kasih obat cacing gitu ya, pada makanannya kita kasih obat cacing. Tapi kalau misalnya enggak ya jalan terakhir perlu dibawa ke dokter hewan teman-teman. Oke, itu pertanyaan yang kelima. Pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya dari Vinko Gunawan. Bang, dari kecil sampai kawin kura-kuranya boleh digabungin nggak? Nah, pertanyaan kura-kura digabungin atau enggak, itu balik lagi dengan ukuran si kura-kuranya itu. Jadi ada yang tanya kalau kura-kuranya beda jenis boleh digabungin atau enggak. Kalau gue sih rata-rata kura-kura gue banyak beda jenis semua, tapi gue gabungin aja karena ukurannya tuh nggak terlalu berbeda jauh. Misalnya kura-kura yang ukurannya 9 cm, 10 cm, gue gabungin sampai yang masih ukuran sekitar 13-14 cm. Nah, itu masih gue gabungin karena selisihnya tuh sekitar 3 atau 4 cm, gue masih gabungin. Tapi kalau bedanya udah jauh banget, seperti si Suli, dia kan udah 28 cm, otomatis gue nggak gabungin yang kecil, yang 10 cm gue nggak mungkin gabungin sama yang 28 cm gitu ya teman-teman. Berikutnya apa ini, dari Radika Indrajaya. Saya baru sebulan keep baby sulcata ukuran 4,5 cm. Sekarang saya sudah 5 cm. Dari awal keep si kura kebanyakan tidur, jarang gerak, mata sayu. Makan cuma sedikit, kira-kira normal gak? Dan pasornya masih belum rapi, masih agak lembek. Nah, apakah kura-kura saya normal atau sakit ya? Jadi kalau kura-kura ukuran 4,5 cm, kebanyakan contoh seperti sulcata 4,5 cm berarti kan dia kan benar-benar masih
baby banget tuh, baru netes, nggak lama dari netes lah, mungkin sekitar 1 bulanan ya. Setelah netes, memang biasanya plafon bagian bawahnya tuh agak lembek teman-teman. Plafon bawahnya agak lembek, dan kalau plafon bawah lembek, ya sebenarnya kita nggak usah terlalu khawatir karena dia masih baby banget, kecuali udah gede tapi masih lembek. Nah itu yang kita perlu khawatir. Tapi biasanya sulcata meskipun dari baby pun dia sebenarnya udah aktif, udah lincah, makannya juga udah rakus. Nah ini kan kasus dari Radika ini adalah dia kebanyakan tidur, nggak mau gerak, mata sayu. Nah kemungkinan bisa jadi kura-kura ini kurang kena sinar matahari, kurang suplai asupan dari UVB, dari vitamin D-nya agak kurang, sehingga dia lemes, badannya lemes. Kemudian plastonnya pun juga dia lama banget mengerasnya. Nah ya saran saya adalah lebih sering dijemur sinar matahari pagi, direndam, terus kemudian dikasih makan secukupnya gitu ya teman-teman. Jadi kita coba dulu dengan cara itu. Kalau misalnya memang dia masih lemes atau enggak, nah ini perlu kita cek lebih lanjut apakah dia ada bladder stone atau enggak, uretsnya atau yang cairan putih-putihnya itu rutin keluar atau tidak. Nah itu juga perlu dicek. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ian. Kalau sulcatanya udah lumayan gede, 30 cm gitu, bau nggak kotorannya? Mengganggu nggak Om? Masih baby nih punya saya, hehehehe. Nah kalau kura-kura yang sulcata yang udah gede banget, itu tuh pasti kotorannya banyak banget teman-teman. Kotorannya banyak banget, makannya juga banyak banget. Nah banyak orang yang bilang kalau miara kura-kura sulcata ukuran jumbo, ukuran gede tuh kayak miara kambing. Jadi itu makannya banyak banget, kotorannya bau banget. Jadi ya memang itulah sulcata teman-teman. Karena dia kura-kura terbesar ketiga, ya pasti makannya besar, makannya banyak, dan tumbuhnya cepat besar, kotorannya pasti banyak. Gitu ya. Berikutnya dari Ivona Febrian. Untuk baby sulcata jarak lampu ke kandang kalau 25 watt berapa ya? Itu lampu UVA, UVB jadi satu kan? Nah, kalau untuk mengenai jarak lampu ke kura-kura kita, itu disesuaikan. Biasanya kalau disesuaikan dengan wattnya, maksudnya dari wattnya atau panasnya si lampu. Biasanya kalau gua pakainya kan sekitar 50 watt. Jadi 50 watt itu tuh sebenarnya nggak terlalu panas banget, tapi nggak terlalu dingin juga. Jadi 50 watt itu biasanya jaraknya dari lampunya sampai ke karapasnya si kura-kura itu biasanya sekitar 20 sampai 30 cm, teman-teman. Nah, itu cukup untuk anget-anget aja. Tapi kalau untuk lampunya yang ukuran 25 watt, ukuran 25 watt ini menurut gue sih nggak terlalu panas. Jadi dia anget juga sebenarnya nggak terlalu anget juga. Jadi itu biasanya boleh agak lebih deket lah. Sekitar 15 sentian boleh. Gitu ya. Oke, yang terakhir dari Krisna Duta. Bang mau nanya nih, masih newbie. Kalau untuk cherry head apa benar kalau nggak pakai lampu nggak apa-apa? Nah, kalau untuk cherry head, ini pengalaman gue ya teman-teman, boleh ikutin boleh nggak. Jadi gue piara cherry head pertama gue ukuran sekitar 6 sentian lah, 6 atau 7 senti gue lupa, pokoknya dari 6, jadi dia nggak terlalu kecil nggak terlalu besar. Nah sekitar ukuran 6 senti ini biasanya gue pakein dulu, pernah pakein lampu ya itu juga. Jadi kalau pagi sampai sore gue nggak pakai lampu, jadi kayak karena gue taruhnya di semi outdoor. Teman-teman kan sering lihat kan lingkungan yang tempat piara gue itu, jadi dia semi outdoor, jadi matahari masih tetap masuk, panas juga masih tetap masuk. Jadi gue nggak pakai lampu sama sekali kalau pagi sampai sore. Kemudian tapi kalau dari jam 6 sampai jam 9 atau jam 10 gue kasih lampu, tapi di satu sisi, jadi satu sisi agak panas hangat, satu sisi nggak panas. Ini gue khusus untuk cherry head gue biasanya lakukan ini sampai dia sekitar ukuran
berapa ya, sekitar 10 atau 12 cm lah. Setelah itu sampai sekarang gue udah lepas sama sekali, nggak pakai lampu untuk cherry head gue, karena saat ini dia ukurannya udah 15 cm gitu ya teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman, sharing gue hari ini seputaran tentang pertanyaan yang muncul di komen YouTube gue. Nextnya ini banyak banget pertanyaannya sebenarnya teman-teman, jadi gue nggak mungkin share semuanya. Jadi kali ini untuk untuk hari ini Q&A yang gue bacain sekitar 10 pertanyaan dulu teman-teman ya. Nanti nextnya kalau ada kesempatan gue bikin video lagi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan ini, dari jawaban-jawaban ini boleh menambah wawasan, menambah pengetahuan teman-teman semua seputar tentang kura-kura darat. Oke, thank you guys. Jika teman-teman suka, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Oke, thank you. See you. Bye-bye.